Ini Mas, sampean selama pembersihan ini nemu apa ini? Souvenir. Ya, Souvenir. jadi tadi kan sempat kan. Jadi sungai yang sekarang, keadaan sungai kita, Harta karunnya apa ini? itu kayak mall. Sampai di mall cari apa pasti Ada. Di sungai sekarang seperti itu. Sama. Kulkas masuk. Kita kulkas itu bulan jarang tapi kulkas. Mungkin orang buacut itu. Sama Bu Sekda. Kulkas ini di mana? Paru. Dibuang ke sungai. Jadi memang kita nggak habis pikir ini kulkas. Jadi dirombeng kan iso ya. Pasti dijual kan? Ya. Itu enggak. Kulkas TV tabung terutama itu berapa kali. Naik kasur wis segojangan naik jari wong. Tiap hari ada. Tiap hari. Kursi sofa, tahu sofa yang mungkin panjangnya 3 sampai 2 meter, itu dimasukkan kalau kita sofa itu beberapa kali disedati. Jadi salurannya itu sungainya cuma paling 4 meter paling. Nah itu kalau dimasukin sofa, ya buntu. Itu kalau banjir nanti Nyalahnya pemerintah. Oh iya itu. Kalau saya depan rumah tuh kasur pernah. Terus bayang. Iya. Bayang melbu. Ondo nggih bener. Terus bekasnya iki Mas, apa? Jembatan sing teko sesek iku Mas. Nek wis elek prak kuwentirno. Terus lho sing njupuk iki lho sapa? Ya mungkin. Lah aku iki lho ya gak wani nyemplung. Jangan. Bojoku. Ya. Sauten. Ini sing kasur. Ya gak ngatasi tambah menengah-menengah. Aku ngelu waduh ya iku mau ya apa ceritane wis embuh dijupuk wong sapa maneh wong jelas nek diliwati. Tapi kan di tempat saya kan pojok tengah di pas habis Balai Desa Jolek itu ada dam. Nah kayak nyangkut di situ. Ya nanti itu kerjaannya teman-teman PU juga ASEAN. Jadi PU itu buang mereka pengairan itu sangat sebelum kita ada di Sidoarjo memang sangat kerjanya benar-benar kerja keras. Alhamdulillah dengan kita ada Sungai Wet itu agak ringan. Tapi tetap makanya orang ya kalau dari awalnya dari pusatnya kita sudah kurangi, sudah kita bantu mungkin di tahap selanjutnya agak ringan. Itu lagi zona merah. Nah, masih belum. Sama belum pernah ke Sedati berarti. Parah ya Mas? Lebih parah situ. Parahnya gimana Pak? Banget. Oh, parah pakai Pak. Sedati itu bukannya sing stasiun ke timur itu ya? Ya, itu namanya Mengatan Kanal. Itu kita pasang Sungai Wet hampir 4 sampai 5 jaring. Gila, parah. Itu benar-benar cetek kan ya Mas. Iya, paling segini lah. Terus enggak dibuangi lho masuk esuk kenter kambet bet. Ya ngambang. Nanti kalau ini mentoknya di namanya daerah Cemandi. Jadi kita pernah Desember 2024 4 hari berkegiatan di sana. Itu kita dapat 10,5 ton. Kalau truknya lumayan. Tapi memang itu satu masalah lagi. Jadi kebanyakan hampir 40% di Sungai Sidoarjo pempes. Lagi itu. Kalau Mas Krisi yang pernah ini dia membayi pempes. Nah itu sampai sekarang masih berlangsung. Iya, pempes itu. Ya karena itu tadi kan sekarang apa ya? Mitos. Jadi masalah. Tapi alhamdulillah. Anak sulatan. Itu mungkin orang-orang yang masih saya bilang primitif. Pempes kalau dibakar nanti anaknya sulatan. Nah ini kan dimasukkan sungai. Yang bersihkan sungai yang sulatan sekarang. Kamu kompeten itu anakku. Iya. Soalnya mbahku biyen muni ngene. Nek buak pempes iku ndone sarewet gedang. Dikeduki apa alo maang. Ya cek adem anakmu wit gedang lah adem. Ya iya nek gedang kan wite adem. Akeh banyune. Anakmu cek adem. Jadi ya alhamdulillah enggak pernah buang sampah. Tapi itu sebenarnya salah satu cara yang juga efektif. Salah. Oh benar. Yang benar itu. Dipendem kan? Dipendem. Cara apa? Kalau di pempes itu mungkin Mas Wigi ya. Sorry Mas Wigi, saya ngutip. Iya. Jadi bolongnya Mas bolongnya. Jadi pempes itu kan ada beberapa unsur.
sebenarnya kalau pempes yang sudah dipakai pup atau mungkin urinnya anak bayi, itu kalau sudah bekas jadi pupuk. Gelnya itu jadi pupuk. Jadi dengan dipendam itu nanti juga bisa. Tapi sebenarnya dibersihkan dulu. Jadi dikeluarkan ininya apa? Gelnya itu digunakan untuk jadi pupuk cair. Nah itu baru ngerti aku. Ya, kalau kemudian aku kayak tak pendem kabeh, gak ya enggak apa-apa mungkin nanti ini mungkin daripada di sungai pendem. wis ora tak benar. Nah, Sik ora tak benar. Si materi omborek. Ora. masalahnya orang Waru, orang sana orang tengah kota ya, Waru, Sudati. Mepet ya. Ah, sing matane sing mendemi nang ndi kok. Mewah. Gone kok tanggone kok. Lah, mendem pempes tetanggane. Gitu. Gini Mas, kalau selama ikut kegiatan ini keluarga dukung atau gimana Mas? Kok ambek sampah rek bapakku iki rek mulai ambek sampah ngono. Kayak protes ngono anak-anake. Protesnya enggak sama sampahnya. Enggak sama. Enggak mula-muli. Oh, gak mula-mula. Enggak, jadi alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Jadi ya kita juga sama keluarga juga komunikasi ya. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah demi kemaslahatan orang banyak. Karena kita yang berkegiatan ini bukan hanya kita sendiri untuk kita sendiri tapi untuk masyarakat luas. Dan alhamdulillah selama ini masih mendukung. Generasi selanjutnya cek itu bersih. Nah, gitu loh. Bapaknya sih bersih nih. Tapi wangi Mas kapan-kapan. Ya enggak apa-apa. Jadi teman-teman banyak teman-teman alumni Semanika suatu saat kalau mungkin ini enggak apa-apa kita ikut bareng-bareng bahwa alumni Semanika kan peduli sama lingkungan, peduli sama sungai. Kebetulan enggak apa-apa kita fasilitasi. Oke, masuk. Syukur lah misalnya IKAS Manika punya komunitas sendiri yang masih untuk sungai. Nanti isinya sampai ya nanti di kemudian ada anak baru. Masuk akal sih? Masuk akal. Kita kan kalau demi kebaikan itu enggak ada yang enggak masuk akal. Tadi ngomongnya Pak Oyong, gimana Pak Oyong? Ya, jadi mungkin kalau saya sih usul pertama mungkin kegiatan secara sporadis dulu lah, nggak usah, karena kan butuh persiapan dan sebagainya. Mungkin kalau nggak apa-apa dalam rangka besok reuni, salah satu agenda bersih sungai akan kita fasilitasi. Masuk. Ayo gimana Pak Oyong? Ini sih lho, sungai tapi bersih kok sebelah ini Mas. Kapan hari terus dikeruki. Iya. Tapi pembuangan sampahnya gitu Mas. Belakangnya ini kan masih ada rawa. Itu nggone buang sampah. Ya itu kalau di sungai biasanya kita bagi. Jadi ada kalau di permukaan atau ini biasanya diolah. Jadi kalau masyarakat misalnya ada sampah liar, ada sampah yang tumpukan sampah dan sebagainya lapor ke diolah. Jadi diolah yang jalan. Iya kan. Kalau di sungai nggak apa-apa lapor sungai buat. Soalnya kapan hari juga full sampah, kapan hari kelihatan lagi wes bersih. Bersih itu kan bisa bersih karena dikeruk ini sama apa? Atau saya cegat di sana di Bungur nanti itu sampahnya. Jadi sampahnya orang sini pasti. Melayu nang Bungur cegat. Suwe nih soalnya nyegat atau Bungur. Air itu nggak lama Mbak. Kalau mungkin air besar, ya paling butuh waktu 1-2 jam lah. Sampai Bungur kan. Sungai ini ipit-ipit tuh ini. Iya di sini. Sungai ini nggak sederas belakang rumah kan. Tapi kadang-kadang kelihatan Bungur. Jadi fungsi sungai itu kan beda-beda. Ada yang memang untuk irigasi, ada yang saluran pembuang. Kalau ini kan saluran pembuang. Jadi ya kalau misalnya di mana Mojokerto debetannya tinggi mungkin nanti dibuang ke saluran yang kecil. Dan yang juga kan untuk sawah. Kan lihat ada ininya, jadwalnya. Jadi nggak semua sungai harus penuh air. Iya. Nah, depan sama belakang saya itu pokoknya depan full, berarti belakang surut. Gantian. Iya. Karena ada dam, gunanya dam itu gitu untuk mengatur debit air. Ya. Mereka kan tahu, ini jadwalnya kapan dibuka, kapan ditutup, ada. Itu dinas PU, pengairan yang ngatur. Nah, Eva siap turun. Oh boleh, kok arep omahku resik beres nih aku iki. Juga arep omah toren ya. Yang penting arep omahku sih. Arep omahku sampai astagfirullah. Soalnya banyak keramba. Ngerti keramba tuh ya Mas ya. Keramba iku patin-patin
Ya gak apa-apa sih ya penghasilannya wongi. Tapi ya berseno ngono. Memang kita selama 8 bulan ini, Februari sampai Maksudnya boleh nggak? Februari sampai Maksudnya boleh nggak sih ada keramba di sini? nah itu nanti kewenangannya Rada curhat PU, aku. PU. Sebenarnya kan ada undang-undangnya penggunaan sungai atau aliran itu ada undang-undang. Yang penting kalau menurut saya sih nggak apa-apa ada keramba, yang penting dirawat, dibersihkan, terus nggak masalah kan demi ekonomi masyarakat sekitar. Karena sungai dari dulu kan transportasi, terus kemudian untuk ekonomi masyarakat. Ya mudah-mudahan lah nanti setelah ini kita coba survei. Soalnya nak buang sampah, nak sing enceng gondok niku wis dibuat ana titik ngono wis dadi akeh. Tapi kan sering nek itu kan bisa apa ya? Bisa terurai kan ya. Nek mati pun bisa terurai di sungai. Iya. Nek sampah itu mau lho, sampai nunggu kadang-kadang. Nek wayahe debit air naik itu baru banyak datang Masya Allah, banyak wis ugal-ugalan datang. Iya. Water Ya sekali. itu tadi kan memang kan sampah kan ada organik, ada non organik. Yang organik bisa terurai, kayak pisang dan sebagainya. Tapi yang plastik terutama itu mungkin dia akan terurai setelah kita anak atau cucu kita nggak ada, sampah itu tetap hampir ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun. Itu kan berarti warisan ini. Warisan mbah-mbah iki ya. Nah, Terus gini Mas, untuk para pembuang sampah ini pesan-pesan buat para pembuang sampah. Lu termasuk tonggo-tonggoku ya. Masuk aku sih saat aku yang buat apa? Karena kali. Oh iya. Berarti untuk semua yang punya sampah pesannya gimana? Buah gitu ya. Oh. ya untuk warga Ya. Sidoarjo terutama mungkin daerah Grian, tolong lebih bijak dalam menyikapi atau memperlakukan sampah. Karena sampah itu sebenarnya kan kita sebagai manusia pasti nyampah, maksudnya pasti buang sampah. Karena kan ya setiap ada kehidupan atau ada warga dan sebagainya itu pasti ada sampahnya. Tapi yang penting kita harus lebih bijak, harus mungkin lebih pintar dalam hal penanganan sampah. Yang pertama mungkin dipilah. Jadi sampah itu ada sampah organik, sampah non organik, ada residu, ada tiga kategori. Itu tolong di rumah tangga atau di lingkungan kita sendiri dipilah. Supaya apa? Penanganannya kan beda. Organik itu seperti apa, non organik seperti apa, residu seperti apa. Itu yang nanti akan memudahkan proses selanjutnya. Jadi tolong jaga kebersihan terutama di sungai. Karena sungai bukan tempat sampah. Sungai itu tempatnya ikan yang nanti mungkin bisa kita untuk hiburan. Untuk konsumsi juga. Terus untuk petani sebagai mengairi sawah dan sebagainya. Untuk PDAM, Iya. untuk bahan baku. Nah itu yang mungkin butuh kita perbaiki manajemen selama ini. Yang penting tadi jangan buang sampah di sungai. Buang sampah itu di tempat sampah atau di TPS 3R, tempat pengolahan sampah. Iya, soalnya kan sering ikut desa, Pak, gak ngadakno bersih-bersih sampah. Meneh lho nek wayahe 17-an. 17. Enggak ngerti. Wayahe 17-an lho bersih-bersih sampah itu pun gak keseluruhan sungai. Kan Jeruk Legi memang tempatnya sungai, dari pojok sampai pojok kan sungai. Iya, dialiri sungai. Di antara sungai tadi. Memang depannya balai desa agak sana sebelum dam itu dikasih apa ya? Pring buat nyaring Nyekat, sampahnya. nyekat, Iya. ya. Agak miring gini loh. Nanti jadi Airnya ngalir, Airnya ngalir sampahnya sampai, ngalir ke pojok, jadi nggak tengah. iya sampai ada yang ngambil gitu. Tapi nek gitu sih bisa lah untuk diambil. Ya dari yang sana tadi itu loh, sebelum rumah saya, Masya Allah. Sampahnya nek buang. Soalnya wis lapor kemana-mana. Diam, Mas. Yang Mas. Ya, bukan diam sih. TikTok gitu. Masih diam. Masih diam. Bukan diam. Dilakoni. Soalnya apa ya, sampai kayak mitosnya tuh nek kasur bekase wong mati ku kudu dibuang nang kali, dilarung kayak gitu kan. Masih dipercaya kayak gitu. Mbok yo ngarep omah wis buang kasur ae. Ya, kalau kita baru kemarin, jadi kita
evakuasi kasur, mau kita angkat Anto. pasti antep. Waktu mau kita angkat ke sepadan sungai, ternyata kok ada bekas kayak darah gitu. Jadi banyak ngalir. Oh, berarti di dalamnya memang ini banyak darah. Jadi kemarin tetap tulisannya kita ambil. Biasanya kita bawa ke stesen, di gudang kan dijemur masih bagus. Itu pasti ini bisa dipakai lah. Loh, Kalau itu enggak, iya itu darah makanya nggak bisa akhirnya kita selamatkan evakuasi di sepadan sungai kita jemur. Ya biar agak kering lah. Ya nanti mungkin satu waktu kita kan itu di dekat jaring kita nanti kita bakar kalau udah kering. Soalnya nak buang ugal-ugalan. Jadi gak naik motor udah ugal-ugalan. Iya. Buang sampah juga ugal-ugalan. Kadang pokoknya kan rumah curhat, maaf ya Pak. Pak, Masya Allah Pak, maaf. Pak Lurahku. Aku gemes soalnya. Rumah saya ini sebelah selatan sungai. Yang sebelah utara. Yang selatannya sana itu enggak tahu dari memang keluarga saya enggak tahu. Pokoknya sepedaan pagi, berangkat kerja pagi, swing itu. Soalnya kan habis masak-masak kan duduk-duduk depan rumah itu sebagian banyak yang dua milik tak benar iya. Enak ya, puncak no. Itu nggak hanya di Jero lagi, hampir di mungkin semua Sidoarjo. Tapi kan saya keluh kesannya ada di Sokwai. Kalau itu buang gini ya berarti ya? Iya. Berarti kurang cangkeh itu. Kalau di Dati, Waru, daerah sana, kan malu kalau orang buang sampah gini. Lu kan pagi tuh. Iya, walaupun tetap pagi ini. Jadi pinggir sungai, epo-epo atau pura-pura sampahnya dijatuhkan. Di bawah gini, ditendang gini. Nggak ngerti, kan gini ya. Ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Oh, jangan dicontoh ya. Masih aku mah nggak ada nih aja dicontoh ya, aja ngenang-ngeneng. Iya. Terutama jam-jam paling rawan, itu jam 5 ke bawah. Atau kalau malam, habis sisa, pokoknya malam. Kan malam enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu ya karena kan berangkat kerja tadi tuh loh, jam berangkat kerja. Soalnya suami kan berangkatnya habis jam 5, jam 4, jam 5. Berarti masih padang. Ya, Pak subuh pasti banyak tuh. Ngawe nih, situ iki. Wing. Ya. Wing lu, enak. Siap-siap bedel lah ya, Mbak. Di ketapel ini. Nah, bedel innalillah ya, aku bui bos. Jangan. Jadi peringatkan, kita kan sebagai warga masyarakat juga saling peduli, saling mengingatkan, intinya seperti itu. Kalau kita ada kepedulian, insya Allah orang kan kalau diingatkan pasti. Kalau tetangga, naik daun, dibuang sungai. Daun ya, nggak apa-apa sebenarnya kan untuk kompos itu sebenarnya bisa terurai kan organik. Iya, tapi jangan lah saya. Iya. Saya sih jangan. Kadang nambah sampah ya tak bengok tok gitu, masuk ya, Cok. Ya. Ada sing duwe ya. Nang omahku ae nambah duit. Ya. Monggo Mas, untuk reuni 2026 besok monggo ngajak temannya gini. Sampe ngisi link database durung ya. Lu alah rek. Ya habis ini ngisi ya. Memang kebetulan ini saya baru tahu ada mau rencana reuni kan kebetulan 94 Didik ya. Mas Didik. Nah itu yang kemarin kita ketemu di ada antenan atau manturut di alumni ketemu akhirnya diberitahu ada link. Iya. Jadi untuk teman-teman 94 terutama ya tahun 94 ayo datang rame-rame ke reuni. Kita ketemu, kita ngobrol bareng, kita kembali ke masa lalu. Sekolahnya tambah bagus, SMA negeri tambah. Kalau kita dulu zaman 90-an itu bangunannya, terus lapangan depan yang kita dulu lapangan Pacara itu sekarang udah rimbun sudah. Coba dari dulu kayak gitu mungkin. Kalau boleh 4 tahun enggak apa-apa. Loh, sekolah 4 tahun. Enggak, 3 tahun tetap. Dan itu tadi enggak bolosan ya. Mungkin salah satu alasan teman-teman dulu bolos itu gitu mungkin ya. Betul. Iya. Kalau ada tempat nongkrong. Enggak ada. Dulu paling ya kita kalau bolos paling ke Pacet ke sana. Nah, kalau sekarang kan ya sudah ada adem terus istilahnya pandangan hijau. Kalau dulu kan sempat mandang teman-teman toh. Kata kanca-kanca. Ya,
kamu lagi. ya. Iya. Kamu lagi. Terus lagi kalau pelajaran agak ini walaupun saya fisika, tapi masa tiap hari ketemu fisika agak bener. Iya. Makanya kadang kepingin ikut teman-teman biologi, sos. Kalau dulu zaman kan sos. Sosial. Nah, IPA A3. mbak IPS. Nah dulu fisika. Dulu itu ada fisika, biologi, sosiologi, sos, bahasa Indonesia. Bahasa. bahasa ya. Bahasa. 4 ya. Nah dulu telu ya kok. Tidak tahu kalau sekarang? Sekarang malah amburadul, Mas. Nggak tahu saya. Sekarang bingung. IPAS IPA sosial. Aduh, Iya. IPAS. Pelajarannya ada IPAS. Sosial sama biologi. Ya, sosial sama IPA. IPA sosial, IPA ekonomi, matematika murni, matematika. bahasa. Oh, mata pelajaran. Enggak, kelas itu, Mas. Oh, kelas. Kelas itu. Ya mungkin menyelaraskan dengan program. Kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Lu saya tak kurikulum merdeka, Kak wis diganti ya. Bukan aru. Merdeka tapi ngenes. Mana kalau saya ngenes. Ya itu teman-teman, ayo rame-rame ya, rame-rame datang ke reuni. Itu ketemu mungkin nanti kan ngundang guru-guru. Oh iya. Guru yang Ketemu. sudah pensiun, Ya. purna. Dan banyak kayaknya yang sekarang ada di Semanika. Zaman saya dulu enggak, ini banyak yang pensiun. Sudah. Iya. Tapi kalau Pak Muslim mesti kenal dong. Pak Muslim kebetulan wali kelas. Oh, masuk. Saya yang masih ingat itu, ya itu tadi mungkin kepintarannya beliau kan pelajaran kimia. Kimia itu rumus kimia kok yang ngawur udah tuh. Mau mana apa rumus-rumus ya. Tapi dia bisa menyajikan kita ini enggak ditekan ini. Caranya. Iya, cara menyampaikannya sama guyon kayaknya. Salah satu guru favorit kayaknya Pak Muslim. Pak Muslaik. Pak Menclek ya, Pak Menclek. Iya. Pak Muslaik. Ya, Pak Muslim. Nggih. Itu. Oh, untuk kali ini narasumbernya sangat bagus sekali. Koncone Mas Prigi. Aktivis lingkungan juga. Sing biasanya buat sampah dieling-eling. Buat nang omahmu ae lho. Kok nyampah. Aku gemes. Gitu aja untuk kali ini. Terima kasih. Kita sama-sama untuk jargonnya Ruang Reuni Semanika. Utamakan kolaborasi. Terima kasih.